kalimat teman-teman. Kita mulai ya. Untuk absen e-learning nanti ya kita handle after the class. Oke, Citra, are you ready? Yuk. Silakan tabu lagu Cuma Hilang dulu yang di YouTube, Citra. Cuma hilang. Yang saya kasih link di WhatsApp. Oke, teman-teman, nanti silakan aktifkan videonya 5 menit pertama. Setelah 5 menit pertama, silakan boleh video. Nanti fokus kita kuliah. Silakan muncul lagi dengan video. Jadi ini akan membantu teman-teman yang sinyalnya agak low untuk bisa dengar suara kita semua. Oke, silakan dengar dulu video kita. Silakan. Silakan, Citra. Mailang jaga batu, di mana kucing belang. Janganlah takut, tes HIV tidak menakutkan. Bukanlah itu, oi emak aku, kalau India dah semudah itu. Mairan jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Oi ibu-ibu, janganlah lolo, zaman sekarang anak oi mamano, aku nak tahu apa yang dua-duanya. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Ayo bidan, tawarin aku tes HIV biar aku sehat. Apa ibu sakit HIV? Aku dah galak meriksa ibu. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Aku galak di tes HIV, demi sehatnya aku sama Buddha. Aku ibu bidan, galak tertular. Kalau tahunya aku positif juga. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Cuma hilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku. Oke, terima kasih Citra sudah membantu untuk menjadi host hari ini.
Lagu itu merupakan teman-teman salah satu contoh aplikasi dari participatory action research yang saya lakukan ketika saya mengambil strata 3 saya di Selandia Baru dan melakukan penelitian lapangan di Palembang. Oke, silakan Citra, persiapan untuk slide. Nah, tadi pagi kita diskusi, apa sih yang teman-teman ketahui 3 kata kunci dari participatory action research setelah teman-teman menonton video yang saya minta tonton, link video tentang participatory action research, dan juga tentang slides yang saya sudah kirim sebelumnya. Nanti teman-teman tolong di-share ya beberapa menit setelah ini. Jadi hari ini saya tidak akan masuk teori dulu teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman mengenal aplikasinya dulu, apa sih participatory action research, dan nanti minggu depan kita akan masuk behind the scene, teori-teori di balik pendekatan ini, kenapa seorang epidemiologi sosial seperti teman-teman nanti perlu memahami banyak hal, dan banyak hal itu tidak bisa dilakukan dengan statistik, dengan odds ratio, risk ratio. Tapi teman-teman harus paham sebagai epidemiologi sosial, memahami dalam mengkonstruksi dunia itu ada cara yang lain. Next slide, Cid. Oke. Hari ini kita akan fokus berdiskusi dan belajar bersama tentang aplikasi penelitian partisipasi dan aksi atau lebih dikenal dengan participatory action research. Hari ini saya akan berbagi salah satu jenisnya. Saya menggunakan feminist karena saya berinteraksi sama perempuan, feminist participatory action research, dan metode ini diperkenalkan kedua supervisor saya, Sari dan Sherin, dalam mengenalkan dunia untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan itu dari lensa yang berbeda. Hari ini saya akan menurunkan ilmu-ilmu itu kepada teman-teman sekalian untuk memahami epidemiologi dalam sisi sosial. Nah, menurut teman-teman nih, sebagai peneliti muda, jika teman-teman dihadapkan pada kelompok termarginalkan, tersembunyi seperti ibu positif HIV, pengguna narkoba, teman-teman yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah, yang suaranya sangat sulit untuk dikeluarkan, atau tenaga kesehatan lini paling bawah yang tidak bisa berbicara bebas untuk mengungkapkan atau mengemukakan ada sesuatu masalah di layanan kesehatan kita. Kira-kira menurut teman-teman untuk menciptakan suatu zona aman untuk mereka berbicara, 3 kata kunci yang harus kita lakukan dalam pendekatan participatory action research. Oke, silakan ada yang mau berbagi? Citra, silakan ambil alih Citra. Oke, silakan teman-teman. 3 kata kunci yang harus kita punyai sebagai peneliti dengan approach partisipasi dan aksi. Oke, siapa yang mau duluan nih? Ayo. Ya, silakan. Ingat ya, untuk menjadi halilintar itu kita harus yang duluan mulai, bukan paling buncit. Oke, silakan. Siapa yang mau memulai? 3 kata kunci, teman-teman, yang harus kita ketahui sebagai peneliti dalam pendekatan partisipasi dan aksi. Oke, silakan. Citra, silakan dipanggil temannya. Adel, Bu. Oke, silakan Adel. Baik, kalau yang saya dapat itu 3 kata kunci yang harus dilakukan, yang harus diketahui dari seorang peneliti itu, di mana masyarakat tuh yang pertama itu tahu apa yang dimaksud dari penelitian tersebut. Terus yang kedua itu masyarakat tuh bisa paham terhadap nilai apa yang akan diambil dari penelitian tersebut. Terus itu adalah bagaimana masyarakat itu tahu bagaimana cara menggunakannya atau menerapkannya ke penelitian tersebut. Oke, terima kasih. Good point ya teman-teman. Jadi
teman-teman yang kita ajak peneliti itu tahu apa tujuan peneliti kita, dan mereka merasa memiliki penelitian kita karena mereka merasa berkepentingan kalau menyumbangkan suaranya ke teman-teman, ini akan disampaikan misalnya ke pengambil kebijakan atau ke teman-teman yang lainnya yang bisa mendengarkan suara mereka. Dan tadi dibilang oleh Adel tadi, pentingnya partisipan kita bukan hanya sebagai objek, misalnya kayak biasa teman-teman isi kuesioner terus selesai, bukan kayak gitu kalau participator action research. Malah dia bisa memberi masukan, pendekatannya kalau bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, terima kasih. Lanjut Citra. Selanjutnya Zakia. Baik, menurut saya 3 kata kunci dalam participatory action research ini adalah partisipatif, pemberdayaan, sama perubahan kondisi yang lebih baik. Jadi participatory action research ini merupakan dia kegiatan penelitian dengan cara melibatkan partisipasi aktif masyarakat antara peneliti dan masyarakat sekitar untuk mengatasi masalah yang sudah ada dalam masyarakat itu melalui kegiatan pemberdayaan, sehingga terjadinya transformatif atau perubahan kondisi yang lebih baik di masyarakat. Oke, good point. Jadi ada partisipasi, ada pemberdayaan, dan ada keterlibatan partisipan dalam merancang penelitian kita. Jadi beda sama penelitian tradisional ya teman-teman, biasanya kita yang buat proposal, kita yang buat kuesioner, terus mereka cuman sebagai partisipan 1 hari selesai. Tapi kalau participatory action research yang seperti dijelaskan temannya tadi, ada pemberdayaan partisipan untuk terlibat dalam merancang penelitian kita. Oke, terima kasih banyak, dan ada pemberdayaan. Good. 2 lagi Citra. Nanda. Kalau menurut saya, Bu, 3 kata kunci yang harus didapat dari peneliti itu, pertama itu kan partner, kemudian pemecahan masalah dan hasilnya. Maksudnya ini, partnernya ini yang seperti yang tadi dibilang tadi, kita tuh harus mencari partner yang mengerti apa penelitian kita dan dia mau ikut jadi sebagai partisipan kita. Terus pemecahan masalahnya itu kita saling berbagi informasi sama partisipan kita, apa yang mau kita teliti, apa masalahnya yang di daerah tersebut gitu. Biar kita ngejalanin penelitiannya itu nyambung, dan hasilnya itu bukan sebagai dijadiin penelitian aja, tetapi hasilnya itu bisa diimplementasikan di daerah tersebut gitu, Bu. Great point dari kata Nanda itu partner. Jadi partisipan kita itu bukannya di bawah kita, tapi partner, teman kita dalam penelitian. Jadi terkadang saya sebagai peneliti bisa juga menjadi partisipan karena kita ada dialog berdua sama teman-teman yang membantu penelitian kita. Jadi mereka tidak hanya menerima, tapi mereka juga memberikan pendapat dan sebagainya. Jadi ingat ya, partner, dan kata Nanda tadi ada aksi. Misalnya kalau misalnya penelitian saya, kita menciptakan video, lalu video itu kita tampilkan ke pengambil kebijakan. Jadi ada follow up dari penelitian kita, bukan hanya sekedar laporan penelitian. Satu lagi, siapa yang mau? Silakan. Silakan Citra. Melia. Oke, baik Bu. Di sini kalau menurut Melia, mengenai partisipasi tadi ada 3 kata kunci, kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu pertama partisipasi, kedua informasi, yang ketiga merupakan aksi. Jadi partisipasi ini masyarakat tersebut yang kita ingin teliti gitu dijadiin mitra sama kita, sama peneliti. Kemudian informasi tadi, kita dapat informasi itu dari masyarakat, bagaimana kita mecahi masalahnya, masalah apa aja yang ada dalam masyarakat, terus dari
dari informasi tersebut kita bisa bentuk namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini berguna untuk aksi tadi. Aksi ini ialah misalnya bisa bentuk pemberdayaan pada mitra tadi. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ya, luar biasa Amelia. Jadi teman-teman perlu diperhatikan yang paling tahu permasalahan dan solusi itu partisipan di lapangan, bukan saya yang sekolah S3 pakai jaket dosen. Jadi ketika saya di lapangan, saya memposisikan aku sebagai seorang ibu, sebagai orang Palembang, dan sebagai ibu yang mungkin rentan juga tertular HIV. Jadi bagaimana teman-teman tadi bisa menggali informasi yang lebih dalam ketika teman-teman memposisikan sebagai kawan dia. Ya, dan tadi merancang penelitian bersama dan ada aksinya. Nanti aksinya teman-teman nanti kita proses mempelajarin video-video yang teman-teman lakukan nanti untuk kaum milenial terhadap pencegahan COVID. Oke, next Citra. Nah, ini hari ini akan kita jelaskan tujuan pertemuan pada hari ini, dan saya juga ingin menjelaskan bahwa tujuan dari Feminist Participatory Action Research. Yang kedua, apa sih hasil yang bisa kita dapat ketika kita melakukan penelitian dengan approach ini? Dari menggambar hasil penelitian saya hingga bisa menciptakan video berupa drama atau wayang-wayangan. Yang ketiga, kita akan masuk ke kesimpulan dan apa sih signifikannya ketika kita seorang epidemiologis mampu tidak hanya menghitung secara statistik tapi memahami kondisi masyarakat secara sosial. Oke, next Citra. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana teman-teman kita sama-sama mempelajari aplikasi dari participatory action research pada, kalau penelitian saya pada 18 ibu positif HIV dalam memberikan informasi yang kaya untuk memberi pandangan kepada kita tenaga kesehatan bagaimana sih solusi yang terbaik bagi ibu positif HIV biar bisa mengakses namanya layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal yang harus digarisbawahi teman-teman, zaman now ini yang beresiko adalah ibu rumah tangga, bukan hanya lagi mindsetnya positif HIV itu female sex workers atau pengguna narkoba, tapi ibu rumah tangga sudah menjadi kelompok beresiko dalam penularan HIV. Oke, next Citra. Nah, saya akan mulai dari outcome, lalu akan proses bagaimana menghasilkan outcome ini dengan metode yang kita pakai dan apa sih signifikannya. Jadi, ibu positif HIV dalam penelitian saya itu mengembangkan media-media. Dari video, ada yang menggambar, ada yang melukis, ada yang menciptakan lagu seperti Cuma Hilang tadi, ada berupa role play. Nah, itu metode hasil visual outcomes yang mereka hasilkan itu it's their choice, not my choice. Saya tekankan it's their choice. Itu pilihan mereka, metode yang mereka ingin lakukan untuk menyuarakan suara dan aspirasi mereka. Next. Nah, ini adalah kita akan mulai bagaimana ibu positif HIV bisa menghasilkan suara mereka lewat gambar dan puisi di ruang mereka sendiri. Jadi di keluarga mereka kita berikan bekal, misalnya mau apa nih menggambar, ini kita sediakan dan silakan mereka lakukan di ruang mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing dengan keluarga, dan lalu mereka akan bertemu kita dan menceritakan apa sih behind the scene dari story ini. Next Citra. Nah, teman-teman ini ada dua gambar ya. Ini adalah gambar yang dibuat oleh ibu positif HIV beserta anak dan suaminya di rumah mereka. Dan kemudian cerita-cerita dari gambar ini diceritakan kepada saya sebagai peneliti dan rekan mereka. Dan saya teruskan pada forum diskusi ke pengambil kebijakan dan tenaga kesehatan serta NGO atau LSM saat itu yang terkait HIV. Nah, pada gambar pertama teman-teman bisa perhatikan itu a mother goose and her goslings. How to pronounce it? Goslings. Oke, jadi angsa dengan anak-anaknya. Terus ini ada seorang angsa dan anak-anaknya yang dibuat oleh Mona, ibu positif HIV dengan sang anak. Mona bercerita kepada saya bahwa bagaimana sebenarnya seorang ibu positif HIV itu terus berjuang
untuk menafkahi anak-anaknya. Dan setelah suaminya meninggal dunia karena terinfeksi HIV dan sudah mengalami infeksi oportunistik terkait AIDS, masih ada harapan bagi seorang ibu positif HIV untuk menikah kembali. Dan dia gambarkan pada gambar kedua, bagaimana suaminya kedua itu support dia penuh untuk tetap bertahan hidup. Dan dia ingin menceritakan bahwa kepada ibu-ibu positif HIV bahwa setiap ibu positif HIV itu it's not the end of the life. Kamu bisa menikah lagi, apalagi usianya masih muda sekitar 30 tahun. Tapi yang perlu kamu lakukan itu terbuka pada pasangannya dan mengajak mereka sama-sama ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui bahwa HIV itu tidak akan menular ke pasangan dan dengan jika mereka melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat pengaman atau kondom. Dan mereka, Mona, bisa melahirkan anak bebas positif HIV jika dia akses layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Sekarang, Mona dengan suaminya kedua memiliki 1 anak kembali dan telah dinyatakan bebas HIV. Jadi dari 2 gambar ini sangat kaya teman-teman suara-suara yang dikeluarkan Mona kepada saya. Oke, selanjutnya. Nah, Mona juga menyampaikan puisi yang dia buat untuk menginspirasi ibu positif HIV lainnya. Bahwa anak semata wayangnya dari suami pertama tadi menguatkan dia untuk tetap berjuang karena dia ingin melihat anaknya menggapai cita-citanya kelak. Dan kebahagiaan sang anak, tawa, lentik tangannya, nari dia, cantiknya, menghapus kesedihannya. Ya, ibu rumah tangga bisa tertular HIV dan itu bisa seumur hidup. Jadi ini adalah curahan hati Mona terhadap pengalaman hidupnya dan dia bilang aku sudah lama ingin menyampaikan ini kepada yang lain. Dan untuk proses ini teman-teman tidak bisa teman-teman hanya sekali ketemu beliau. Adanya tadi kata teman-teman ada partner, ada trust, ada kepercayaan dia kepada saya orang asing yang baru dia ketemui. Dan ada tadi penghubung teman yang lain yang sudah dekat ke dia menghubungkan ke saya. Jadi ini adalah proses-proses outcome hasil yang saya dapatkan. Oke, selanjutnya. Nah, selain ibu HIV mengembangkan visual outcome secara mandiri di rumah masing-masing, karena penelitian saya ada yang bisa gerak individu, saya langsung ke rumah mereka atau menemani mereka satu persatu, tapi ada juga yang happy bekerja secara kelompok. Nah, sebagian mereka itu confidence, percaya diri untuk bekerja secara berkelompok 5 atau 6 orang dalam penelitian saya. Jadi ada 2 contoh yang akan ingin saya tampilkan outcome penelitian yang dikembangkan oleh ibu positif di kota Palembang, yaitu pertama, membuat lagu dengan melodi Cuk Mailang yang kita tampilkan yang pertama. Yang kedua, membuat drama atau role play dengan wayang-wayangan. Karena ini konfidensial, kita harus melindungi identitas mereka, pada akhirnya kita menggunakan wayang-wayangan. Ingat, sebagai peneliti, ethical itu harus dijaga. Jangan kita media sosial ya, dikit-dikit post, itu nggak boleh sama sekali. Jadi ini juga ketika saya mengembangkan video, saya berdiskusi, jadi gimana caranya? Oke, gunain wayang-wayangan, that's fine. Nah, itu yang perlu kita partner, kita bertanya ke teman-teman di lapangan. Karena ingat, 1 kata kunci, mereka paling tahu apa yang terbaik dari metode penelitian kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu aspirasi yang teman-teman tadi tonton, bagaimana untuk meningkatkan akses tes HIV pada ibu hamil di populasi umum. Kita ketahui bahwa tes HIV itu sudah biasa untuk kalangan populasi yang kita anggap high risk atau kelompok beresiko tinggi. Tapi teman-teman, berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2013 dan 2016 bahwa sekarang tes HIV itu sudah bisa diakses oleh setiap ibu hamil untuk sebagai screening awal mengurangi atau memutus rantai HIV pada anak-anaknya. Dan teman-teman kira-kira kalau teman-teman ke puskesmas ngomong aku nak tes HIV, respon petugas kesehatan kira-kira gimana kira-kira? Oke, ada yang mau bersuara? Muda, masih muda, baru kawin ke puskesmas. Bukan nak berobat sakit gigi ya. Ngomongnya aku nak tes HIV. Kira-kira
ekspresi pertama yang dimunculkan kalau kita memposisikan sebagai tenaga kesehatan? Ada yang mau ada ide? Zakia, silakan. Pastinya tenaga kesehatan sekitar itu pasti kaget, Bu. Dan tidak mungkin akan ngediskriminasi kita kayak itu, Bu. Tanpa ngelihat background terlebih dahulu. Biasanya kan orang-orang yang minta dites HIV atau orang-orang yang dites HIV itu kan orang-orang beresiko kayak PSK misalnya, kayak itu. Iya, jadi betul sekali kata Zakia. Jadi kita belum menormalisasi tes HIV itu untuk seluruh orang. Jadi image kita tuh masih budak ini cantik nian berjilbab puluk nak tes HIV. Yo, oke. Coba Lisa. Lisa, gimana kalau kamu memposisikan sebagai tenaga kesehatan, ada ibu muda seperti remaja, kita remaja mencari tes HIV, mahasiswa pula gitu. Oke, silakan, Lisa. Baiklah, ini sebagai tenaga kesehatan ya? Iya. Ya pastinya awalnya itu kayak kaget gitu sama yang dibilang seperti Zakia, apalagi sebagai tenaga kesehatan kok ini mahasiswa kayak tidak mungkin, masih muda yang tadi itu kok bisa gitu kan, Bu. Terus langsung menjudge kayak memiliki sikap yang nggak bagus kayak gitu tuh. Gitu. Terima kasih banyak, luar biasa. Nah, dalam video ini teman-teman nanti didengar lagi ya lagu Ibu Positif HIV itu. Bagaimana dia pengen tes HIV itu dinormalisasi, maksudnya kalau bisa kita tenaga kesehatan dalam kutip walau kita punya stigma ya, jangan dikedepankan stigmanya, tapi saya ingin menyelamatkan anak saya dari penularan HIV. Makanya saya akses ke layanan kesehatan. Jadi keinginan atau aspirasi ibu positif HIV itu bagaimana health workers itu ramah kepada mereka, itu yang pertama. Nah, yang kedua dia bilang tes itu tuh jangan kami baik, karena kalau kami baik, suami kami tidak, itu sama bebohong, ya. Jadi ada kerjasama, tenaga kesehatan juga menawarkan pada suaminya juga, dan juga di culture kita dalam menikah itu kalau bisa tes HIV itu jangan harus izin suami. Ingat ya, di culture kita di di layanan kesehatan biasanya kalau bini sakit, apa-apa harus ada tanda tangan suami. Suami belum tentu loh harus ada tanda tangan istri. Jadi ketika dia pengen akses tes HIV, kalau bisa ya tanpa izin suami dia tetap bisa akses. Jadi ini beberapa suara yang dia aspirasikan. Sama tadi teman-teman, stigma. Jadi nanti teman-teman lihat liriknya. Dia bilang ketika bidan tahu dia mau tes HIV, apa ibu positif HIV? Nah, jadi adanya stigma yang sudah terbentuk di budaya kita membuat kita itu terkadang membuat mereka yang sudah semangat untuk akses tes HIV untuk melindungi anak dan suaminya mundur ke belakang karena lah di stigma duluan tadi, tanda kutip not good woman, not good mothers. Jadi ini aspirasi dari ibu positif gimana bisa sukses layanan tes HIV, ya dengerin suara mereka bagaimana pelayanannya untuk menormalisasi tes HIV di kalangan ibu rumah tangga. Oke, next. Selanjutnya Citra. Nah, ini adalah proses-proses yang saya lakukan, teman-teman. Yang selanjutnya aja Citra, bahasa Indonesianya. Jadi bagaimana saya melakukan S-cycle. Jadi pertama yang kita lakukan adalah dari diskusi forum, diskusi kelompok setelah 3 kali pertemuan, lalu mereka menentukan ini kata-kata yang aku ingin sampaikan ke layanan kesehatan dan ke pengambil kebijakan. Lalu selanjutnya mereka memilih lagu yang familiar, yang sering didengar. Oh, Cuk Mailang katanya. Cuk Mailang Cak Mano. Akhirnya kita milih Cuk Mailang, lalu mereka menuliskan lirik. Jadi kita pun membantu. Jadi kita tidak lepas tangan juga ya teman-teman. Kita juga sebagai partner mereka mengingatkan mereka, oh kemarin kita diskusi ini, kata kuncinya gimana-gimana. Lalu mereka mencoba menuliskan lirik-lirik dari kata kunci itu. Dan lalu selanjutnya latihan nyanyi teman-teman. Setelah latihan nyanyi,
Lalu saya tanya, bisa nggak ini kita sampaikan kepada pengambil kebijakan atau kelompok lain? Bisa, tapi pakai wayang-wayangan. Kami tidak mau muka kami terlihat. Jadi ini adalah proses yang terus berubah, bagaimana informasi itu bisa kita sampaikan dan tidak hanya berupa kata teman-teman tadi. Sudah video selesai, sudah. Enggak kayak gitu kalau participatory action research. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh kedua adalah drama. Mereka ingin bagaimana sih pengalaman ibu positif HIV itu kalau lagi hamil, nak ngelahir ke akses ke layanan kesehatan di rumah sakit di mana mereka akses layanannya di ini KIA biasa ya, ke spesialis kandungan biasa. Jadi tidak ada yang khusus untuk HIV, enggak ada kebidanan ya kalau kita bilang di rumah sakit. Dan bagaimana sih perasaan mereka? Nanti teman-teman bisa lihat videonya, nanti saya share. Dan intinya pesan mereka adalah mereka ingin tenaga kesehatan yang ramah. Kami sudah berjuang ke rumah sakit itu, sudah langkah luar biasa ke rumah sakit, melepaskan rasa malu, membuka status HIV, dan di layanan kesehatan mereka ingin dilayanin sebagai seorang manusia yang punya hak untuk melahirkan anak bebas HIV. Karena standar utama untuk ibu positif HIV yaitu dengan melakukan sesar, itu pilihan pertama. Yang kedua bisa normal jika kadar viral load-nya, dia bilang kadar jumlah virus yang di tubuhnya tidak terdeteksi, mereka bisa melakukan secara normal. Tapi cara utama tetap masih sesar. Nanti silakan nonton di forum masing-masing. Oke, next slide. Nah, ini proses yang saya lakukan. Jadi proses yang saya lakukan beda sama Cuk Mailang lagi tadi teman-teman. Ini kelompok lain yang saya ada dua kelompok, satu kelompok mengembangkan Cuk Mailang, satu kelompok mengembangkan drama. Jadi yang kita lakukan sama-sama sebagai partner partisipasi mereka mengembangkan ceritanya dulu, tema-tema yang akan mereka kembangkan berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman. Lalu mereka mengembangkan drama, jadi drama singkat-singkat, mereka langsung praktek teman-teman. Lalu mereka pertemuan berikutnya refleksi, nonton lagi, kami nonton apa yang telah dilakukan. Lalu mereka bilang, gimana cerita ini kita jadikan sebagai satu cerita, kayak sinetron. Jadi awalnya kita cuma satu-satu, lalu mereka pengen satu cerita. Lalu mereka berbagi peran, awalnya mereka langsung praktek teman-teman. Jadi ada salah satu teman yang memfasilitasi kegiatan ini di puskesmas, mereka beneran pakai baju dokter, ada yang bidan dan sebagainya. Jadi mereka ingin real life, hamil juga, mereka pakai balon di perutnya. Jadi memang kita benar-benar praktek. Dan pada akhirnya untuk finalisasi, kita bagaimana? Oh, supaya bisa dilihat orang lain, kita pakai wayang-wayangan. Jadi ini adalah proses-proses yang saya lakukan selama 5 hingga 6 kali pertemuan grup diskusi dengan 5 hingga 6 ibu positif HIV. Oke, selanjutnya. Nah, ada juga teman-teman mereka menggunakan collage, menggunakan gambar untuk menjelaskan kompleksitas penularan HIV pada ibu rumah tangga di Indonesia dan bagaimana kompleksnya. Ada yang menikah dengan sopir atau ada yang menikah sama suami, ternyata suaminya pernah ada hubungan dengan lelaki lain atau pekerja seksual, atau suaminya masa lalunya pengguna narkoba suntik, atau mungkin istrinya memungkinkan punya selingkuhan juga. Jadi culture kita hanya menyalahkan laki-laki, tidak juga, ternyata istri atau calon istri mungkin sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain tanpa menggunakan alat pengaman, sehingga ketika pasangannya positif HIV, dia rentan tertular HIV. Dan mereka mau menceritakan bahwa wanita soleha pun bisa tertular ketika mereka tidak berani, Mas, sebelum nikah kita tes HIV dulu ya. Nah, itu yang generasi now harus mencoba bernegosiasi dengan calon suaminya. Oke, next. Nah, bagaimana sih untuk create a safe space, zona aman untuk mereka bersuara? Oke, next. Nah, ini adalah pelajaran yang saya dapatkan, yang tadi teman-teman ceritakan, kata-kata kunci. Pertama, real knowers. Ingat, partisipan itu yang paling tahu. Yang paling tahu, ingat ya, partisipan kita itu yang paling tahu apa yang terbaik bagi mereka. Dan apa pemecahan masalahnya. Yang kedua, trust, kepercayaan.
ketika orang sudah percaya kepada kita, mereka mungkin tidak akan menceritakan hal-hal yang paling krusial dalam hidupnya pada pertemuan pertama. Tapi ketika teman-teman bisa menggali trust mereka, mereka mungkin akan bercerita pada pertemuan ketiga dan keempat. Partnership, sebagai teman, sebagai kawan. Terus ada juga safe physical environment. Saya tanya ke mereka, mau diskusi di mana? Di rumah mereka, di layanan kesehatan, di Kambang Iwa. Jadi we should ask them. Kita harus tanya ke mereka di mana mereka mau nyaman untuk berdiskusi sama kita. Bukan kita yang menetapkan. Selanjutnya reflexibility. Jadi refleksi teman-teman. Dalam penelitian ini pertanyaan itu bisa berubah. Oh, partisipan satu dia ngomong kayak gini. Untuk partisipan selanjutnya saya mau nambah pertanyaan. Jadi Anda perlu berefleksi apa yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya dan bisa menambah kekayaan selanjutnya. Participant choice, pilihan partisipan, kepemilikan, open dialog, dialog terbuka, harus paham posisi kita sebagai, saya tadi ibu rumah tangga, sebagai dosen, mereka bisa nggak berbicara loh kalau saya memposisikan saya sebagai dosen, sebagai orang yang kuliah di luar negeri, enggak. Tapi saya memposisikan saya sebagai orang Palembang, seorang ibu yang punya 3 anak, dan saat penelitian pun saya lagi hamil. Jadi bagaimana kita memahami satu sama lain. Dan belajar mendengar dan mendengar untuk belajar untuk menimbulkan ada ownership, kepemilikan bahwa ini bukan penelitian aku aja, tapi penelitian kita bersama. Kita punya beberapa detik lagi, nanti kita masuk lagi ya kalau ini stop. Dan ini adalah poin-poin penting yang perlu teman-teman lakukan dalam penelitian participatory action research. Dan kita harapkan nanti video-video yang teman-teman kembangkan, ini kan baru suara kelompok ya, suara 3 orang kelompok, dan bagaimana nanti teman-teman, target kita milenial, berarti kita perlu menanyakan kepada milenial, kamu ngerti tidak sama video saya nih? Terus, kira-kira masukannya apa supaya kawan-kawan kita ngerti maksud isi video saya. Nah, itu nanti proses-proses yang akan kita lakukan untuk memperbaiki video-video yang teman-teman telah buat. Oke, next slide please. Nah, ini adalah proses-proses yang saya lakukan dan silakan teman-teman nanti pahamin bahwa